Semangat Bu, Pak, masih semangat. Mari sama-sama mendengarkan penceramah selanjutnya, nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita semua pada Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar bin Sayyid Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Sagaf. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, tempat di mana anak-anak kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada malam hari ini ma'had atau pesantren Manba Hidayatul Ma'arif di bawah pimpinan Al-Ustaz Ferdi Husaini mengajak kepada kita untuk sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad yang ketiga, yaitu pondok pesantren Manba Hidayatul Ma'arif. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu nggak ngantuk, Bu? Nggak ngantuk? Hanya ngantuk tuh. Ini bapak-bapaknya kemana ini?
mencar-mencar bapak-bapaknya. Mungkin tempatnya nggak memungkinkan ya Bu ya. Saya singkat-singkat saja Bu, dikarenakan banyak sekali penceramah yang akan menyampaikan tausiah agama. Mengingat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sangatlah penting untuk kita ingat kembali, untuk kita peringati, agar anak keturunan kita tahu bahwa ada makhluk yang begitu agung, yang begitu mulia, mendapatkan karunia, mendapatkan penghormatan, mendapatkan undangan langsung. Setelah itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban syariat agama Islam yang kelak akan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa Bu hambanya Bu? Pada sepi nih, ngantuk kali nih. Katanya nggak ngantuk, ditanya. Tadi Allah dalam firman-Nya mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa Bu hambanya? Ini nggak kompak nih. Siapa hamba yang diperjalankan Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengakuan Allah tentang hamba. Ya. Betapa beruntungnya Nabi kita Nabi Muhammad karena diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Saya tidak akan cerita sabab-musabab kenapa Rasulullah mendapatkan penghormatan, karunia yang begitu hebat daripada Allah. Karena panjang ceritanya, jadi saya persingkat saja, masuk kepada firman-Nya saja. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dinamakan diperjalankan berarti Rasulullah jalan tidak Bu? Nah ini lemah nih, giliran ditanya sepi. Mau diterusin nggak nih? Nah sekarang ditanya, diperjalankan berarti Rasulullah jalan tidak? Kok jalan sih orang diperjalankan? Yang jalan bukan Rasulullah. Kalau yang namanya jalan bukan diperjalankan. Diperjalankan berarti ada kendaraan yang membawanya, itu namanya diperjalan. Ibu naik ojek, ibu yang jalan apa motor tuh yang bawa? Itu namanya diperjalankan. Ya, jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan berarti Allah punya kekuasaan memperjalankan hambanya dengan kendaraannya, yaitu yang kita kenal kendaraan buruk. Luar biasa Bu. Kira-kira jaraknya jauh nggak Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kira-kira dari sini ke stasiun nggak? Hah? Jaraknya jauh.
seperti Jakarta ke Jeddah 9 sampai 10 jam dengan pesawat. Jauh jaraknya, Bu. Kalau kita naik pesawat enak gak, Bu? Udah pernah naik pesawat belum? Di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam pesawat, Bu? Jadi kalau di luar kira-kira nyampe nggak? Nah, ini nih baru nih. Rasulullah diperjalankan dengan sebuah kendaraan. Kendaraannya nggak ada kokpit pesawatnya. Rasulullah nggak ada di dalam tabung kendaraan, nggak ada di luar, Bu. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kecepatannya nggak ada ukurannya. Kecepatannya luar biasa, nggak seperti pesawat kita. Setengah jam masih kita bisa lihat tuh perjalanan pesawat itu kalau kita mau videokan. Sedangkan buruk kendaraan yang Allah ciptakan untuk, yaitu kendaraan Nabi Muhammad SAW, kecepatannya nggak bisa dilihat dengan mata. Sekejapan sudah hilang. Sedangkan Nabi Muhammad tidak dipersiapkan kendaraannya itu dengan kokpit. Kira-kira sampai nggak ke Masjidil Aqsa Nabi Muhammad, Bu? Katanya tadi nggak nyampe kalau nggak ada kokpit pesawatnya. Sedangkan Nabi Muhammad sampai, Bu. Logikanya, akal siapa yang bisa terima kecepatan yang sangat luar biasa tapi tidak rusak tubuhnya, tidak rusak yaitu pakaiannya. Coba kita deh, jangankan dari Cengkareng ke Jeddah, ya bandara di negeri Saudi sana, nggak mungkin sampai kita, tubuh kita pasti hancur, Bu. Benar begitu, Bu, ya? Kira-kira mau nggak diberangkatin umroh, Bu? Tapi syaratnya di luar kokpit pesawat. Mau nggak? Tuh kagak, tadi mau gimana sih? Karena kita yakin nggak akan sampai, benar gitu. Kenapa tuh Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya tuh, ini kalimat subhana. Ya, kalimat subhana yaitu apa, Bu? Maha suci Allah dari apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi Nasrani, apa yang ada di dalam pikiran orang-orang munafik, karena mereka nggak akan percaya. Maha suci Allah dari segala apapun yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sifatnya maha kuasa, Allah sifatnya maha suci, maha. Itulah kalimat subhana, maha suci Allah, yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mencelakai hambanya. Kira-kira Nabi Muhammad matanya rusak nggak, Bu? Pulang dikerokin nggak membininya? Padahal dia ada di luar kokpit pesawat. Lihat nih kehebatan firman Allah. Allah jaga Nabi Muhammad SAW dari apapun prasangka buruk manusia. Allah jaga Nabi Muhammad. Kalau kita diberangkatin tapi nggak dijaga, dah saya nggak cerita panjang dah. Ini masalah keyakinan luar biasa. Jadi yang penting ibu percaya bahwa Nabi Muhammad diperjalankan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, tanpa ada sesuatu apapun yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kali pulang dikerokin bininya, Bu. Enggak masuk angin, enggak rusak matanya, pakaiannya utuh, enggak ada yang compang-camping, padahal kecepatan luar biasa. Itu baru Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum nanti Mi'raj, lepas landas dari 7 lapis alam dari 7 lapis galaksi alam jagat raya ini. Ini akal lebih nggak terima lagi, Bu. Sedangkan Allah berbicara itu. Baik, dilanjutkan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Di dalam kamus bahasa apapun yang dikatakan hamba, berarti ada jasadnya, ada ruh. Ibu ini hamba Allah bukan, Bu? Jawabnya sepi benar nih. Ibu hamba Allah bukan? Ada jasadnya enggak? Ada rohnya tidak? Itu yang dimaksud hamba. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Berarti Rasulullah diperjalankan dengan jasadnya dan ruhnya. Allah nggak mengatakan subhanalladzi asra bi jasadihi atau subhanalladzi asra bi ruhihi. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Baik, sekarang timbulkan pertanyaan. Kalau yang diberangkatkan jasadnya aja gimana? Kalau Nabi Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj jasadnya aja, berarti ruhnya ketinggalan nggak? Atau ruhnya tidak ada? Ibu ngelihat kan orang yang dikubur meninggal dunia keluar dari rumahnya diusung di keranda. Pernah lihat nggak orang diusung di keranda, Bu? Itu yang dibawa jasadnya apa ruhnya? Nah, jasad, ruhnya kemana? Hah? Udah nggak ada ruhnya. Itu namanya jasadnya yang diperjalankan, berangkat tuh jasadnya. Itu paham, Bu, ya? Ya. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan dengan jasadnya atau ruhnya? Hah? Dua-duanya cakep nih Urati nih. Urati matanya udah seger lagi nih. Ya. Baik, kalau jasadnya berarti Nabi Muhammad meninggal dunia karena jasadnya aja yang diberangkatkan, dikubur berarti. Bagaimana kalau dengan ruhnya? Kalau ruhnya saja yang diberangkatkan, karena ada berita, ya, dari Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah diperjalankan yaitu Isra wal Mi'raj, yaitu hanya ruhnya saja. Jasadnya, kata Sayyidatuna Aisyah, ada. Jasadnya ada di kamar aku. Aku bersama Rasulullah di dalam satu tempat tidur. Berarti yang diperjalankan oleh Allah adalah apanya? Ruhnya. Nah, ini kaum muslimin, ibu-ibu khususnya harus cerdas. Ketika terjadinya Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menikah belum dengan Sayyidatuna Aisyah? Nah, nggak ada yang tahu, emang nggak pernah baca sejarah. Ya, jadi nggak tahu, Bu, ya. Di saat Isra wal Mi'raj 9 tahun kenabian Nabi Muhammad sudah menikah belum dengan Sayyidatuna Aisyah? Ibu nggak tahu.
Nabi Muhammad telah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Tetapi Nabi Muhammad belum satu rumah dengan Sayyidatuna Aisyah. Artinya Sayyidatuna Aisyah belum mendampingi Rasulullah sebagai suaminya di dalam satu rumah. Masih terpisah Sayyidatuna Aisyah bersama ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dengan keluarganya. Jadi belum nyampur, Bu. Walaupun Sayyidatuna Khadijah telah meninggal dunia. Ini harus dipelajari, harus diingat-ingat, Bu. Jadi Isra Mi'raj bukan hanya nungguin paros, Bu. Isra Mi'raj harus kita tahu. Rasulullah diperjalankan dengan jasadnya atau ruhnya. Kalau tidak, nanti kita ingkar kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sengaja saya pancing ibu-ibu sampai sejauh mana pengetahuan ibu tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan dengan rohnya atau dengan jasadnya? Hah? Tuh, jawabannya lain-lain. Ada yang bilang dengan ruhnya saja, ada yang bilang jasadnya dan ruh. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Nabi Muhammad diberangkatkan jasadnya saja, berarti Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya. Kalau Nabi Muhammad diperjalankan dengan ruhnya saja, sebagaimana berita tadi Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj dengan ruhnya saja, karena jasadnya bersama aku katanya di Madinah. Namanya di Mekah. Nah, di sini adalah kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah. Artinya sejarah ini dikacaukan oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Karena yang berbicara itu bukan Sayyidatuna Aisyah. Orang Yahudi yang bercerita bahwa Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah diberangkatkan dengan ruhnya saja karena jasadnya ada bersama aku. Ini pembohongan sejarah. Karena pada saat itu Sayyidatuna Aisyah belum satu rumah dengan Rasulullah, belum satu rumah. Berarti salah itu orang Yahudi mengatakan Sayyidatuna Aisyah ya ketika Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan ya bersama Rasulullah SAW. Itu nggak benar. Karena Sayyidatuna Aisyah ya berkumpul dengan suaminya yaitu Rasulullah ya 2 tahun setelah perjalanan Isra Mi'raj nanti di Madinah. Jadi Sayyidatuna Aisyah nggak pernah berbicara seperti itu. Yang bicara itu adalah orang Yahudi supaya umat Islam ragu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau saya ulangi lagi, kalau Rasulullah diperjalankan dengan ruhnya saja, berarti yang biasa diperjalankan ruh itu adalah orang yang mimpi. Ibu-ibu pernah mimpi nggak, Bu? Jasadnya ada di mana, Bu? Ada di rumah, iya. Tidur, ibunya lagi kemana, ke CCM, iya. Beli ini, orang ngimpi. Pas bangun, mana barang gue ya? Ya orang ngimpi. Jadi jasadnya ada di rumah, rohnya lagi ayab-ayaban. Itu namanya mimpi. Kalau Rasulullah diperjalankan dengan ruhnya saja, berarti Rasulullah dalam keadaan bermimpi. Ini kontradiksi ya. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan ibu
cerdas nih untuk menangkap. Saya akan singkat karena ini panjang riwayatnya. Kalau memang mimpi, sedangkan Rasulullah hasil dari Isra wal Mi'raj, pulang dari Isra wal Mi'raj membawa syariat agama, di antaranya adalah tentang sholat. Kalau sholat yang kita laksanakan selama ini dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini, semua umat Islam sholat, yang mana sholat itu adalah hasil dari Jadi nggak bisa yang namanya mimpi itu dijadikan dasar hukum. Jadi sholat ibu ini hasilnya mimpi, hasil dari mimpinya Rasulullah. Ini bisa dipaham nggak, Bu? Saya takut ibu nggak diajak bicara gini nggak paham. Saya nggak tanya kepada bapak-bapak yang memang sudah berpikir jauh. Saya kepada ibu-ibu aja yang biasa megang garam. Ya, saya akan ajak berpikir. Saya ulangi, seandainya Nabi Muhammad diberangkatkan hanya dengan ruhnya saja, berarti Nabi Muhammad berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah dasarnya mimpi. Ya Allah, kan malu kita. Agama lu hasil mimpi ya. Ada ibu dapat suami hasil mimpi. Saya tanya dulu nih, ibu punya suami nggak? Punya. Dapat dari mana? Ada yang dapat dari mimpi? Nggak ada. Paham maksudnya, Bu? Boleh nggak kalau dari hasil mimpi? Misalkan saya ini pulang dari sini, saya pulang ke rumah saya tidur, mimpi Ustadz Ferdi bilang, Ustadz jangan pulang dulu deh, Ustadz tinggal di sini aja, ya biar Ustadz betah, saya akan nikahkan Ustadz sama orang sini. Ini kan cerita mimpi, Bu. Saya jawab, alhamdulillah dapat bini lagi, orang mau dikawinin. Terjadilah pernikahan. Subuh-subuh bangun, alhamdulillah gue punya bini baru. Padahal dari mimpi itu. Wah, mandi dia habis sholat subuh, wah wangi bener dah, mentereng dah, gaya bener, orang pengen namanya jemput bininya. Bini baru datang ke sini lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, pagi-pagi ada di sini lagi, kan semalam baru acara. Iya nih, ada pengen ngambil hari mana nih yang semalam ente nikahin. Kata Ustaz Ferdi, ya Allah, Ustaz salah makan salep kali ya. Kapan saya nikahin Ustaz? Semalam aneh mimpi ente nikahin aneh. Ya Allah, kan mimpi Ustaz. Nggak boleh Ustaz mau mimpi mau ngambil anak orang. Boleh nggak saya ngambil anak orang dari hasil mimpi? Nggak boleh ya? Nggak boleh dijadikan dasar hukum. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad kembali daripada Isra wal Mi'raj membawa syariat agama Allah dari hasil mimpi? Berarti ini agama adalah agama mimpi. Nggak sah kita beragama. Sholat kita nggak sah karena dasarnya mimpi. Bisa dipaham, Bu? Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan saja jasadnya, tapi juga ruhnya. Maka sahlah ya perjalanan Isra wal Mi'raj itu membuahkan hasil, yaitu syariat agama, sehingga agama ini jelas sudah Allah sudah nyatakan ya bahwa agama Islam ini adalah agama Allah. Jadi percaya gak, Bu? Percaya Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dengan jasad dan ruhnya?
Tadi kalau ada cerita bahwa Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah ya diberangkatkan dengan apa? Dengan ruhnya saja, itu bukan kata-kata dari Sayyidatina Aisyah, karena Sayyidatina Aisyah sungguh dia telah menikah dengan Rasulullah umur 9 tahun, tapi 2 tahun kemudian baru dia mendampingi suaminya di negeri Madinah. Jadi di waktu di Mekah Sayyidatina Aisyah belum nyampur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipaham, Bu? Jadi omongan itu benar gak? Itu bukan kata-kata Sayyidatina Aisyah. Ini harus dimengerti. Kalau enggak kita nanti akhirnya ingkar kepada Isra wal Mi'raj. Kita tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj karena dasarnya Isra Mi'raj itu adalah mimpi menurut perkataan Sayyidatina Aisyah, padahal itu kata-kata yang lahir dari Israiliyah, ya, dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ingin mengacaukan perjalanan Isra wal Mi'raj supaya umat Islam ragu dan umat Islam ingkar kepada firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, biar sedikit manfaat aja kepada ibu-ibu. Masih ada Kiai Ustaz Abu Bakar Madris kalau tidak salah, mudah-mudahan beliau sudah datang, dan masih banyak ada guru-guru yang akan menyampaikan tausiah agama. Biar sedikit manfaat aja kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Kemudian kita mohon kepada Allah, Allah panjangkan umur, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan rizki yang halal, yang cukup, yang Allah ridhai, sehingga nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita mohon kepada Allah agar Allah keluarkan kita dari bulan suci Ramadan masuk kepada yaitu 1 Syawal dalam keadaan fitrah, artinya bersih suci dari segala kehilafan, kesalahan, dosa-dosa. Selama 1 bulan Allah gugurkan dosa kita sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita, berarti suci bersih. Itulah yang kita harapkan kepada Allah, agar bulan puasa ini adalah menggugurkan segala kesalahan, dosa-dosa kita, agar kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.